Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas dimana masih seputar tentang kader PDIP, yaitu Deddy Sitorus, yang dimana dia berstatement beberapa hari kemarin mengatakan bahwa ada utusan yang dikirim ke PDIP untuk segera skill mereka mundur dari jabatannya dan jangan pecat Bapak Jokowi dari partai PDIP. Alhasil Bapak Jokowi membalas sindiran dari Deddy Sitorus bahwa diam saya ada batasnya. Kemudian muncullah berita di mana Deddy Sitorus mengajak ngopi Bapak Jokowi untuk mengungkap siapa orang utusan itu ke publik. Dan netizen bereaksi habis-habisan kepada Deddy Sitorus bahwa lebih baik ungkap saja di depan media, lalu siapa orang itu Deddy Sitorus. Alhasil akibat ulah dari Deddy Sitorus ini, dia dilaporkan ke pihak berwajib dari kasus ini. Nah, bagaimana videonya? Kita lihat dan dengarkan sama-sama berikut ini. Kader PDIP terancam pidana akibat dicap ngefitnah Jokowi. Guys, pernyataan kader PDIP tentang utusan dari Jokowi kemarin akhirnya berbuntut panjang nih. Soalnya, kemarin Deddy Sitorus bilang kalau ada utusan dari penguasa agar Hasto mundur dari Sekjen dan pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan. Nah, karena merasa apa penyeret Jokowi, Sekjen Gibranku yaitu Pangeran Mangkubumi bilang pernyataan Deddy itu penistaan nurani, moral, dan etika. Dia juga minta buat Deddy bongkar siapa utusan yang dia maksud. Kalau enggak, ya siap-siap bakal kena pidana tentang fitnah dengan penjara 4 tahun. Menurut kalian, emang hubungan PDIP dan Jokowi ini masih penting ya guys buat perpolitikan di Indonesia? Bertahan fakta atau gosip seorang kader senior sekaligus anggota DPR dari fraksi PDIP, Bapak Deddy Sitorus, terlibat dalam kasus pemberantasan tindak korupsi di Badan Kepolisian Republik Indonesia. Padahal Bapak Deddy Sitorus terlibat, dilaporkan ke KPK. Kalau terlibat, sungguh sayangkan kader-kader PDIP banyak terlibat kasus korupsi. Bu Mega, gimana kader-kader yang terlibat dengan kasus korupsi? Bu Mega, salam menjadi kader kalau begitu. Akhirnya Deddy Sitorus dilaporkan oleh Ketua LSAK, Lembaga Studi dan Advokasi Anti Korupsi Indonesia, melaporkan Deddy Sitorus ke KPK dan Bareskrim Mabes Polri karena diduga telah menerima gratifikasi helikopter yang perkiraan angka diuangkan sekitar 3 miliar. Nah, ini menjadi sorotan nasional, dan Deddy Sitorus mengklarifikasi bahwa dia menyewa, bukan mendapatkan fasilitas, tapi menyewa pakai uang pribadi dan sudah dilaporkan ke KPU. Tetapi Deddy tidak pernah melaporkan hal itu ke KPK. Jadi LSAK ini menduga bahwa Deddy Sitorus mendapatkan gratifikasi itu untuk masa kampanye beliau di saat beliau masih menjadi anggota DPR RI dan kampanye di 2024 sehingga terpilih kembali di DPR RI itu. Nah, jadi di sini kami sebagai masyarakat ingin melihat supaya ada terang benderang masalah ini, apakah unsur gratifikasinya masuk atau hanya menjadi pembunuh karakter Deddy Sitorus, karena kita tahu Deddy Sitorus orang yang sangat vokal dari Partai Merah dan dia menyarankan Polri untuk berada di bawah naungan TNI dan Mendagri, dan dia sangat kritis terhadap kepolisian di negara Republik Indonesia, sehingga ada isu partai coklat yang bermain di pemilu kada 2024. Dan dia membandingkan dalam klarifikasinya bahwa
Kaisang dan Bobi Nasution juga menggunakan jet pribadi. Apakah itu tidak gratifikasi? Kita lihat di sini, siapakah yang benar? Apakah lembaga studi dan advokasi anti korupsi yang benar, atau klarifikasi dari Deddy Sitorus yang benar? Semoga masalah ini menjadi terang benderang. Kalau memang ditemukan unsur, ya sikat. Tetapi kalau tidak ditemukan unsur, kembalikan hak nama baik dari Deddy Sitorus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Deddy Sitorus, anggota DPR RI. Ditantang tuh sama Pangeran Mangkubumi, tunjukkan data-data dan siapa orang-orang yang disuruh Bapak Jokowi untuk membatalkan pemecatan Bapak Jokowi dari kader PDI Perjuangan. Anda kan seorang anggota DPR, harusnya bisa menjadi contoh. Memberikan sesuatu statement itu didasari dengan bukti, bukan cuma sekedar omongan saja. Kalau nggak bisa membuktikan, Anda sama saja seperti orang-orang di luar sana yang mengatakan adili Jokowi, tapi faktanya mereka tidak punya alat bukti. Tolong berikan contoh cara berpolitik yang baik kepada generasi-generasi anak muda. Jangan beraninya hanya ke Bapak Jokowi saja. Malulah satu orang menghadapi satu partai. Di sini bukan untuk membuat informasi yang menyesatkan, tetapi abang kan seorang anggota DPR harusnya bisa lebih objektif dalam menyampaikan sesuatu. 16% itu udah cukup menyakitkan loh. Jangan sampai tenggelam. Salam, akal waras. Deddy Sitorus kejang-kejang saat ditantang Pak Jokowi menyebutkan nama orang yang disuruh Pak Jokowi untuk mengundurkan Hasto dan jangan dipecat Jokowi, kata Deddy Sitorus. Waduh, sekarang gemeteran Deddy Sitorus, dan dia bilang kalau mau dibuka siapa orangnya, disebutkan namanya, ayo Pak Jokowi ngopi bareng. Aduh, kan Deddy Sitorus tuh buka di media. Ya sudah, sekarang buka juga di media, sebutkan namanya. Kalau perlu fotonya dong. Takut ya, karena nggak ada orangnya. Makanya jangan kebanyakan fitnah, Deddy. PDI. Deddy PDIP ajak Jokowi ngopi bareng, siap ungkap sosok utusan. Lah. Ngapain ngajak ngopi Pak Deddy kalau mau ungkap utusan aja. Kemarin kan keluar-keluarnya di media. Sekarang mau ungkap ya tinggal itu ungkap di media. Ngapain ngajak ngopi? Kalau ungkap di media kan lebih transparan, semua orang biar tahu, masyarakat semua biar tahu. Gitu aja kok repot. Emang. Tapi kita coba baca komentar netizen. Karepmu Deddy Sitorus, yang penting kamu tidak ngaku-ngaku presiden. Ingat waktu retreat, kader disuruh menunda datang ke retreat, ujung-ujungnya bilang nggak pernah melarang ikut retreat. Lah, mencra-mencre. Kalau komentar kalian gimana teman-teman? Tadi kan udah saya wakili dikit, komentar dikit. Terus beberapa netizen juga udah komen. Saat ngopi bareng itu, sekalian Deddy Sitorus itu mau memberitahukan bahwa utusan yang datang ke PDIP itu siapa gitu. Nah kemarin kan yang koar-koar di media sosial kan Deddy Sitorus. Ya harusnya kalau mau membuka utusan itu siapa, ya terbuka dong di depan umum, di depan media. Dan yang paling penting, selain utusan tersebut, yang mengutus, nah, jadi yang mengutus itu siapa gitu loh. Ya untung aja Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mengutus malaikat Israel ke Deddy Sitorus. Jadi intinya gini aja, nggak usah pakai ngopi-ngopian lah, cukup Deddy Sitorus itu bilang di depan media bahwa utusan tersebut namanya ini dan yang mengutus utusan tersebut adalah ini, gitu aja udah beres kan? Atau jangan-jangan utusannya itu Deddy Sitorus sendiri dan yang mengutus Mak Mega sendiri. Karena apa? Ya karena biar Deddy Sitorus bisa menggantikan Hasto Kristianto untuk menjadi sekjen PDIP. Sementara itu Mak Banteng ketar-ketir karena nanti takutnya Jokowi itu akan mengambil alih PDIP. Kalian ini kok unik-unik sekali tuh orangnya.
Kalau ini hanya drama dari Deddy Sitorus, hati-hati loh Bang Deddy Sitorus. Itu ada hukumnya itu Bang. Jadi saya ucapkan selamat buat Pak Hasto, karena sebentar lagi teman-teman Anda dari PDIP itu akan menyusul Anda dan akan menemani Anda di Hotel Prodeo KPK. Jangan lupa diajak ngopi bareng ya Pak Hasto. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video di mana Deddy Sitorus dalam perkataannya, pendapatnya bahwa ada utusan yang dikirim ke PDIP untuk segera sikap mereka Hasto mundur dari jabatannya. Kemudian netizen rame-rame menrujak Deddy Sitorus bahwa ungkap saja utusan itu, jangan hanya omong kosong doang yang dimana memframing apa-apa sehingga ini menjadi bahan di luar sahabat-sahabat. Lalu Deddy Sitorus dilaporkan pada kasus ini dan dia kena batunya. Nah, bagaimana pendapat Anda? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.